Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan yang penting lagi dari apa yang kita lihat dari kisah Nabi Yunus ini adalah bahwa beliau melakukan tobat itu ya, kalau di dalam Al-Quran kan difirmankan ya, itu beliau di dalam perut ikan itu ya, pada saat dia masih di dalam perut ikan dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, bertobat ya dengan kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, ini kalimat atau ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini kan sebetulnya adalah satu doa atau juga istilahnya itu apa ya, sebagai kalimat yang digunakan untuk beliaunya itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala atas penyesalan atas kekeliruannya itu ya, atas kekeliruannya itu. Dan ini menurut hadis Nabi besar Muhammad SAW ya, kalau orang itu ya, kalau kita ini sedang mengalami satu kesulitan hidup ya, kesulitan itu kan macam-macam ya mas ya, kesulitan hidup lah ya, apakah kesulitan ekonomi, apakah kesulitan mengalami satu hal ujian-ujian ya, perkara yang jelas membuat kita tuh tidak enak gitu ya, maka doa Nabi Yunus ini boleh digunakan atau boleh kita pakai ya, sering kita baca maksudnya, supaya kesulitan yang kita alami di dalam mengarungi kehidupan ini akan segera dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan kesenangan. Coba kalau kita lihat dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari siapa ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. An Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu dzinnun idda'a wa huwa fi batnil hauti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu ila istijab Allahu lah. Nah, ini rawahu Tirmidzi ya. Jadi kalau kita ingat dalam hadis ini ya, yang artinya kurang lebih adalah begini. Dari Sa'din ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa Zunnun ya. Doa Zunnun itu ya doa Nabi Yunus itu ya. Ketika ia berada di perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya ulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya tidak ada ya seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah akan kabulkan baginya. Jadi ini ada hadisnya ya. Artinya kalau kita mengalami kesulitan hidup, mengalami cobaan-cobaan, kalau kita sering berdoa ini setelah habis sholat misalnya ya, kemudian ya kapanpun lah ya, pada sholat atau kalau kita berdoa di tengah malam misalnya, dengan doa ini tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Monggo diulang-ulang berapa kali terserah kita, mau 3 kali, 7 kali, mau ya berapa saja, bebas ya. Nah insya Allah apa yang kita alami, cobaan-cobaan hidup, kesulitan-kesulitan hidup itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia,
Ini yang penting juga kita ketahui ya, untuk kita ketahui bahwa Allah itu Maha Pemurah, ya, sehingga apa yang kita mohonkan kepadanya dengan catatan kita melakukannya dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang sungguh-sungguh, maka fa insya Allah segala apa yang kita kehendaki itu Allah akan mengabulkan. Karena bagaimanapun yang namanya kekuatan doa itu luar biasa sekali. Dan tentu ini jangan lupa didorong dengan ikhtiarnya kita. Ingat, kalau kita tadi kembali pada pelajaran yang diambil dari Nabi Yunus alaihissalam ini, ya artinya kita harus bersabar, harus berikhtiar, ya juga berdoa, ya, tidak mudah menyerah, gitu kan. Nah, ini kalau ini bisa kita lakukan di dalam mengarungi kehidupan ini, ya pasti itu akan ada hasilnya. Ya, tidak akan sia-sia yang pasti, ya. Akan menjadi yang jauh lebih baik. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah di dalam bulan Muharram ini, ya, peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Muharram ini adalah diangkatnya Nabi Idris ke langit, ya. Ya, ini terjadi peristiwa ini kalau kita melihat dari keterangan dalam kitab yang Anatul Thalibin itu kan ya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW sendiri pada saat beliau itu di Isra Mi'rajkan, ya, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat naik ke Sidratul Muntaha. Kan itu kan melihat di beberapa lapisan langit, ya. Dan Rasulullah SAW sendiri, ya, Nabi besar Muhammad SAW itu ketemu dengan Nabi Idris itu di lapisan langit keempat, ya. Ini kalau kita lihat yang sering baca, ya, orang-orang santri itu, ya, orang santri atau ya masyarakat yang suka maulidan, ya Mas, apa ya muludan gitu kan, itu kan biasanya membacakan maulid berjanji, ada yang apa yang diba gitu, ada macam-macam lah. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Barzanji, ya, yang ini karya dari Sayyid Ja'far, ya, Al-Barzanji itu kan dalam kitab Al-Barzanji itu diterangkan bagaimana Nabi besar Muhammad SAW itu diisrokan, ya, dan dimi'rajkan. Itu tidak hanya sekedar, kan ada juga nih, gini maksud saya, banyak orang yang beranggapan bahwa itu mungkin sekedar hanya ruhnya saja, gitu ya. Karena kalau kita ngomong secara logika kan tidak masuk akal, gitu ya Mas. Dari Masjidil Haram, ya, dari kota Mekah, ya, kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ya, melewati sampai langit tujuh dan masih ke sana lagi. Ini hanya dilakukan hanya semalam tok. Kan suatu hal yang secara akal itu kan apa yo ngono gitu. Makanya ada mereka ini ada yang juga berpikiran bahwa ini mestinya hanya sekedar ruhnya saja. Karena kalau menggunakan dengan jasadnya, nah, kalau kita dibandingkan dengan ya kita pengetahuan ilmu fisika kita, ya Mas, ya, kalau orang itu bisa berlari dengan kecepatan yo melebihi daripada kecepatan sekian kali kecepatan suara, kan yo tubuh kita apa yo masih utuh kan. Nah, secara akal kan tidak bisa gitu ya Mas, ya. Secara ilmu pengetahuan kita kan enggak, ya, mesti meledak gitu ya. Jangan kan ya cuma daging, ya. Sedangkan logam saja, batu saja kalau dengan kecepatan tinggi seperti itu, apalagi dengan kecepatan cahaya misalnya, ya udah hancur gitu ya. Nah, ini kalau menggunakan ilmu akal ya seperti itu ketemunya. Tapi kan ini enggak, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, ya. Bahwa Allah itu mudah-mudah saja, ya. Maka kalau kita lihat di dalam
kitab Al-Arbain Janji ya, yang sering baca Buludan ini ya. Itu kan ya sambil anu ya Mas, ini sambil mengingat ya, bulan Maulid nih ya. Karena kan ada peristiwa juga dengan hubungannya dengan Nabi Idris nih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadutam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyyah wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jallalahul waqaru ala. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadutam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyyah wa urija bihis samawati fara'a adama fil ula wa qad jalalahul waqaru wa ala. Kira-kira seperti itu ya kalimatnya. Jadi tadi kalau ada ucapan yang kecelitut-celitut ya dari mulut saya ya mohon dimaklumi dan mohon maaf ya. Yang artinya kurang lebih adalah begini. Kemudian beliau dijalankan di malam hari dengan ruh dan tubuhnya dalam keadaan terjaga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan serambinya yang suci. Dan beliau dimi'rajkan atau dinaikkan ke langit, lalu beliau melihat Adam di langit pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama yang telah diagungkan dan ditinggikan kebesarannya. Dan seterusnya sampai dengan kalimat wa fir rabi'ati Idris alladzi rawallahu makanahu wa a'la. Nah, dan di langit keempat ini beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang kedudukannya diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.